Saudara-saudara sekalian, selamat pagi atau selamat siang bagi saudara sekalian di seluruh pelosok tanah air. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Tentu saja kita selalu mengetahui bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari sering mendengar bahwa ada ruang-ruang kosong, gitu ya. Apalagi di tengah-tengah semakin padatnya penduduk ya di Indonesia, misalnya di Pulau Jawa atau di tempat-tempat di kota-kota besar, kita dituntut untuk memanfaatkan ruangan-ruangan yang ada seoptimal mungkin. Kan kalau dalam rumah, dalam tempat hunian, ya, kita sering harus menggunakan setiap ruangan itu semaksimal atau seoptimal mungkin untuk mengurangi ruang-ruang kosong yang ada. Demikian juga tentu saja kita sering mendapatkan ilustrasi apabila kita ambil sebuah tabung, kemudian kita isi bola tenis, ya cukup banyak sampai katakanlah menyentuh permukaan atas. Tapi kalau kita perhatikan ternyata di antara bola-bola tenis tadi tetap ada ruangan-ruangan kosong, gitu, yang cukup banyak. Gitu ya. Artinya walaupun katakanlah bola tenis tadi memenuhi tabung, tetapi sebenarnya ada ruang-ruang kosong di antaranya. Nah, ruang-ruang kosong tadi akan semakin mengecil apabila ukuran bola yang kita masukkan dalam tabung tadi mengecil juga, gitu ya. Kita misalnya ganti dengan kelereng atau mungkin dengan butiran-butiran kecil, yang lebih kecil, tentu saja ruang-ruang kosong tadi akan semakin menyempit juga. Tabung tadi baru tidak akan ada ruang kosong lagi apabila diisi dengan air. Nah, ilustrasi ini bisa menggambarkan sebenarnya berbagai hal aktivitas yang kita lakukan, mungkin berhubungan dengan pekerjaan, pelayanan, organisasi, lembaga, dan sebagainya. Hal demikian juga menyisakan ruangan-ruangan kosong atau paling tidak ada gap-gap di antara hal-hal yang dikerjakan oleh berbagai pihak yang berbeda, termasuk misalnya di dalam pelayanan sekalipun. Oleh sebab itu, saudara sekalian, betapa pentingnya kita mencermati hal-hal apa yang katakanlah tidak menjadi perhatian tetapi itu penting. Jadi bagaimana kita berupaya untuk mengisi ruang-ruang kosong tadi dari berbagai hal, berbagai aktivitas yang dikerjakan oleh berbagai pihak, katakanlah dengan mempertahankan bentuknya masing-masing, itu dibutuhkan atau diperlukan untuk melengkapi ruang-ruang kosong tadi agar tidak ada kekosongan atau disparitas dari yang sesungguhnya dibutuhkan. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu? Jadi mengisi supaya penuh betul, gitu. Jadi tidak menyisakan ruang-ruang kosong yang menimbulkan mungkin disparitas, bahkan mungkin serang, saling menghujat dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita bisa saling mengisi, saling bahu-membahu, memperkecil ruang-ruang kosong tadi, kalau perlu bahkan tidak menyisakan ruang-ruang kosong tadi, oleh karena semua bisa berfungsi secara baik dan optimal untuk sama-sama membangun negeri ini yang kita cintai. Demikian saudara sekalian makna dari ruang kosong. Mudah-mudahan ini menjadi bahan perenungan dan inspirasi untuk kita membangun bangsa ini dan menjadi pelaku-pelaku untuk mengisi kemerdekaan yang sudah dicapai oleh para pendiri negara ini, dan kita berhutang budi kepada mereka. Demikian, terima kasih. Pemimpin bangsa dan negara ini itu teladan. Harus diisi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang baik, supaya bisa diurus dengan baik. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nah, pertanyaan saya Pak Frederick, kalau kita lihat pemimpin tadi di pemerintahan, kita masuk ke dalam area yang lebih dalam lagi, pemimpin rohani, pemimpin gereja,
Gak boleh jemaat buat demonstrasi untuk pendeta, katakanlah begitu ya, atau pemimpin sinode. Nah, bagaimana Pak Frederick melihat hukum seperti apa? Apakah hukum kerajaan sorga gitu yang harus diterapkan, ampunilah sesamamu gitu? Seperti apa Pak Frederick kalau melihat, kalau kita lihat pemimpin-pemimpin di gereja, pemimpin-pemimpin rohani yang kita hormati dan kita apresiasi sampai dengan hari ini, apabila terjadi hal-hal yang katakanlah dari sisi Pancasila, nilai-nilai Pancasila, tidak bergotong royong katakanlah di lingkungan, hanya selalu memperhatikan gereja saja, tapi kehidupan masyarakat agak lalai begitu. Nah, mungkin bukan tindakan hukum yang kami ingin tanyakan, tetapi bagaimana saran Pak Frederick ini melihat kalau misalkan ada terjadi hal-hal yang dialami oleh para pemimpin-pemimpin Kristiani ya, baik Kristen Katolik, terhadap bagaimana banyaknya juga pemimpin-pemimpin Kristen yang juga gagal paham atau belum begitu sungguh-sungguh melakukan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang saran Pak Frederick untuk para pemimpin-pemimpin Kristiani? Oke, baik. Ini pertanyaan yang masuk kepada jantung diskusi kita pada siang hari ini. Ya, beliau sudah menemukan Pak, ternyata krisis kepemimpinan, keteladanan itu ternyata benar-benar ruang kosong yang harus diselesaikan. Betul. Ya, balik tadi bahwa pemimpin adalah patron yang dilihat dan juga diteladani oleh pengikut. Dan ketika kita berbicara dalam konteks yang lebih sempit ya, dalam hal ini kekristenan ya, pemimpin gereja misalnya. Ya, kita tahu bahwa kalau pemimpin gereja kan, kalau kita ajar ayat Alkitab kan agak sulit juga ya. Artinya pemimpin gereja dia udah paham lah soal ayat Alkitab. Tapi kan sebenarnya bukan masalah mengerti ayatnya di mana, tetapi bagaimana menghidupkan Kristus yang ada di dalam diri mereka itu yang harus terjadi. Seperti Galatia 2 ayat 20 kan. Aku hidup, tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku memiliki pikiran Kristus. Ketika pemimpin-pemimpin kita bukan sekedar mengetahui ayat dan isi Alkitab, tetapi led by the Spirit of God, dalam hal ini Kristus yang ada, Roh Kudus yang ada dalam dia, yang memimpin dia, maka deviasi-deviasi, penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin Kristiani dalam segala aspek, termasuk aspek kehidupan bermasyarakat, itu seharusnya tidak perlu terus terjadi. Ya, namanya manusia, miss itu ada saja. Tetapi dengan memiliki fellowship yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita akan diubahkan menjadi seperti gambaran Dia, yang ada hikmat di situ, yang mampu untuk bertindak dalam tataran konkret. Misalnya kita berkehidupan dalam lingkungan yang majemuk, kita juga bergaul, kita juga berkontribusi secara fair, secara objektif kepada lingkungan di mana kita berada. Jadi kita tidak di Menara Gading hanya bicara tentang iman Kristiani saja, tapi kita hidup dalam konteks sosial bermasyarakat. Saya sebagai contoh, saya menjadi penasehat di sebuah organisasi Muslim. Oh iya. Ya, jadi kemarin waktu kurban kita sama-sama menggalang donasi kambing dan seterusnya. Mereka tahu saya orang Kristen, mereka tahu saya pengacara, tahu saya juga berbagi firman Tuhan, tapi mereka welcome. Ini yang saya maksudkan dalam tataran teknis, kita orang Kristen tidak boleh menjadi eksklusif. Kita harus bergaul sesama umat beragama di Indonesia. Dengan demikian kita bisa menjaga kebinekaan ini dengan baik. Mereka pun juga melihat bahwa orang Kristen mau bergaul ya sama kita ya. Orang Kristen mau mikirin cari dana beli kambing untuk hari raya kurban misalnya. Nah, yang sederhana-sederhana seperti ini perlu kita ambil bagian. Kalau itu dilakukan oleh pemimpin gereja, saya percaya bahwa umat Kristiani akan dicintai oleh umat beragama yang lain. Kalau pemimpin gereja mau tidak hanya mengurusi umatnya, tetapi juga terbuka untuk
kalangan yang lebih diverse. Demikian. Seorang pemimpin atau kepala negara Republik kita pernah sampaikan bahwa jika engkau melakukan hal-hal yang baik, maka orang tidak akan mempertanyakan apa agamamu. Nah, saya ingin kembali ke Prof. Ignas tentang tadi disampaikan Pak Frederick ada kontribusi, ada semacam partisipasi umat gitu ya, Kristiani kepada Pancasila atau kepada kehidupan, bagaimana Pancasila itu benar-benar bisa dihidupi secara real dan secara konkret dan juga natural gitu. Nah, menurut Pak Ignas, kontribusi seperti apa yang bisa dilakukan oleh umat Kristiani kepada yang positif untuk membangun yang tadi dikatakan bahwa untuk melestarikan Pancasila yang tidak lekang oleh waktu itu tentu harus diresponi dan ada kontribusi partisipasi umat di situ. Seperti apa Pak Prof melihat ini dan apa yang kontribusi seperti apa sih yang kita bisa lakukan? Ya, terima kasih. Jadi ini pertanyaan menarik juga ya, bahwa kalau kita udah panjang lebar memaknai Pancasila ya, itu kalau diringkas ya, katalah 5 sila itu kan yang satu berhubungan dengan Tuhan, kemudian yang lain berhubungan dengan manusia. Dan itu persis sama dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus sebenarnya. Kasihilah Tuhan Allahmu, kemudian kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertentangan sama sekali. Bahkan bagaimana caranya itu untuk mengekspresikan iman kita sebagai orang percaya di dalam nilai-nilai tadi gitu ya. Jadi seperti Pak Frederick tadi juga sampaikan, iman itu kan perlu ekspresi gitu ya, perlu tindak lanjut. Jadi apa yang kita percaya itu buktinya itu apa gitu ya. Yang menerjemahkan kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, kemudian kita mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri sendiri, itu merupakan hukum yang utama dan yang terutama itu sesuai dengan Alkitab ya. Nah sekarang bagaimana itu memaknai itu? Kalau disinkronkan dengan Pancasila ya itu berimpit gitu ya. Kemudian bagaimana sekarang ya memang sebagai orang percaya kita tidak bisa eksklusif. Bagaimana sekarang kita bisa menerjemahkan nilai-nilai kekristenan gitu ya, nilai-nilai Alkitab atau yang kita percaya itu sebagai firman Tuhan untuk di dalam tindakan-tindakan yang konkret gitu. Kalau tadi ya baik itu mungkin sebagai pemimpin jemaat, sebagai pelayan, sebagai jemaat biasa, itu ya itu yang harus kita lakukan. Bukti bahwa kita mengasihi Allah itu ya faktanya kita harus mengasihi sesama gitu. Itu tidak bisa dipertentangkan. Sehingga sulit dimengerti apabila kita ngomong mengasihi Allah, kita misalnya membenci, membunuh manusia yang lain misalnya. Itu tidak bisa dibenarkan. Sehingga bagaimana caranya menerjemahkan itu ya? Kalau bagi saya, bagaimana menerjemahkan nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen misalnya, ya dalam tindakan-tindakan konkret. Misalnya sebagai seorang pemimpin, ya bagaimana memimpin dengan benar, berlandaskan nilai-nilai yang benar, ya, tidak kompromi dengan hal-hal yang jahat misalnya gitu ya, sebagai seorang baik termasuk sebagai seorang pemimpin jemaat gitu. Bagaimana memimpin jemaat dengan benar? Kalau dikatakan bahwa Allah itu kudus, ya sebagai orang percaya ya harus kudus gitu misalnya gitu. Dan seterusnya. Tapi bagaimana itu katakanlah diimplementasikan di dalam tataran praktis katakanlah. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan gitu ya. Firman itu kan bukan hanya sekedar untuk kita tahu gitu ya. Kalau itu yang saya menerjemahkan. Tetapi bagaimana itu diterjemahkan di dalam tindakan-tindakan yang nyata. Bukti bahwa kita percaya Allah itu ya kita tindak lanjuti di dalam langkah-langkah iman kita gitu. Oke, Pak Ignas, saya potong sebentar. Menurut Pak Ignas, oke kita terus kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sesamamu. Tapi saya ingin menyorot satu poin tentang kesatuan, persatuan Indonesia. Nah, menurut Pak Ignas, seperti apa sih hubungan persatuan di antara
umat saat ini yang terjadi. Baik itu mulai dari level pemimpin, bahkan level yang jemaat biasa begitu ya. Bagaimana Pak Ignas melihat kira-kira apa sih akar penyebab kita jadi, kalau boleh survei terakhir kalau nggak salah ada 320 sekian gitu sinode yang ada di Indonesia, data gitu ya. Nah, anyway, unity in diversity itu bagus gitu. Tetapi bagaimana Pak Ignas melihat kondisi kekristenan ini? Apakah kita jadinya terpecah-pecah atau ya udah nggak apa-apa begitu saja, atau seperti apa Pak Ignas melihat? Ya, itu pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Tetapi begini, memang itu faktanya ya. Saya juga pernah menelusuri gitu di Indonesia ini arasnya ya tergantung. Definisi aras itu ada sekelompok. Ini ya, katakanlah ada sekitar 10-an gitu ya. Kemudian setiap aras ternyata banyak sinode gitu ya. Saya juga bertanya-tanya sih kenapa begitu banyak gitu ya sinode kemudian. Tetapi kalau kemudian salah cak itu berdirinya sinode atau katakanlah gereja baru itu ya biasanya karena ada sesuatu sebelumnya gitu ya. Jadi kenapa sampai berderet begitu banyak? Gitu. Exactly gitu. Jadi, lah itu yang harusnya menjadi perenungan kita bersama. Betul. Gitu ya. Kita selalu menggaungkan bahwa kita harus bersatu. Bahkan itu khotbah-khotbah gitu ya. Bahwa kita harus bersatu, kita harus menjadi berkat dan sebagainya. Justru itu tadi harus menjadi refleksi kita. Ya, kesaktian Pancasila tadi kita kembali ke sana. Persatuan. Bagaimana kita memaknai persatuan termasuk di dalam umat tubuh Kristus begitu. Jadi bukan kita hanya bisa ngomong persatuan, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan kata persatuan itu termasuk di antara kita. Bahkan jangankan hanya di antara gereja, bahkan di antara bangsa ini saja. Kita harus menjaga persatuan itu. Bukan eksklusif katanya Pak Fredrik, inklusif. Iman kita itu harus kita yakini bahwa itu iman yang inklusif. Jadi kita makna itu, katakanlah kita juga, ya ini, tadi Bung Bobi menyampaikan bahwa ya ini akhirnya menjadi fakta sekarang. Begitu banyaknya, ya siapa yang harus disalahkan? Saya sendiri juga tidak tahu gitu ya. Tapi itu faktanya. Artinya bagaimana mungkin kita harus merefleksi terhadap diri kita, baik itu pemimpin gereja, pelayan, jemaat. Bagaimana kita harus memaknai persatuan di negeri ini, termasuk persatuan antar gereja. Bagaimana sebenarnya kita punya Tuhan yang sama. Ya. Oke lah bahwa mungkin ya itu tadi membuktikan bahwa kita ini itu dalam berbagai kesempatan saya sampaikan. Kita ini terbatas. Memori kita juga terbatas. Otak kita itu tidak sanggup misalnya untuk menerjemahkan Allah yang tidak terbatas. Itu yang kadang-kadang menerjemahkan itu ya sebenarnya sejauh itu kita masih pahami dalam satu konteks ya tidak apa-apa. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kalau mempersonifikasi gitulah, kadang-kadang saya memakai istilah itu. Kita memahami Allah yang ya kita ini terbatas. Saya merasa bahwa terbatas sekali untuk memahami Allah yang tidak terbatas itu sejauh yang kita bisa pahami. Itu sepertinya tidak bisa untuk kita apa yang kita pahami itu terus kita menganggap bahwa apa yang saya pahami itu sudah mewakili keseluruhan Allah yang ada di alam semesta ini, kemudian kita mendeklar bahwa yang saya pahami lebih benar daripada yang lain gitu. Itu mungkin menjadi sumber-sumber ketidakpersatuan kita gitu. Nah, ini harusnya menjadi refleksi. Ya kalau ditanyakan untuk internal gitu ya. Refleksi di kalangan gereja yang begitu diverse ini, bagaimana kita memaknai persatuan bahkan di tubuh Kristus sendiri. Yang oleh karena berbeda mazhab atau berbeda karena sekolah teologi yang berbeda dan sebagainya, alirannya berbeda. Nah terus bagaimana kita memaknai persatuan? Yang jelas kita yakini bahwa fondasinya sama misalnya Alkitab. Kemudian dengan berbagai pemaknaan yang berbeda-beda. Tetapi saya meyakini bahwa Allah yang adalah satu itu bisa memberikan ilham ilahi ya kepada setiap insan, dan itu yang terjadi dalam sejarah Alkitab ya. Memang adalah perbedaan-perbedaan tetapi tidak fundamental.
sejauh bahwa itu kita memiliki Allah yang sama, Tuhan yang sama, juru selamat yang sama. Kemudian bagaimana kita mengekspresikan itu dalam pelayanan-pelayanan berbeda itu tidak masalah. Tetapi kalau itu menjadi benturan-benturan itu yang menjadi masalah. Jadi itu yang harusnya menjadi refleksi kita bersama. Ya, mengambil momen. Bahkan saya rindu sih sebenarnya para pemimpin-pemimpin gereja apapun denominasi, sinode dan sebagainya di masa-masa sulit seperti ini dalam berbagai kesempatan saya sampaikan itu mestinya kita manfaatkan untuk kita merendahkan diri bersama-sama, duduk di kaki Tuhan. Ya, apapun latar belakang STT atau sekolah Alkitab macam-macam itu termasuk ya, gimana kita memaknai. Bahkan saya kemarin coba merenungkan pandemi ini mestinya dimanfaatkan. Ya, faktanya kita tidak bisa beribadah di dalam gedung gereja. Ini mestinya menjadi bahan refleksi kita. Bisa jadi ini adalah salah satu pesan adalah bahwa kita mungkin harus mengikis sekat-sekat tembok gereja antar kita. Untuk kita menguatkan persatuan antar kita umat percaya di dalam Tuhan yang sama. Ya. Bukan justru yang terjadi kebalikannya. Saling mengklaim sana-sini, kita yang paling benar. Mestinya kita duduk merendahkan diri bersama-sama di hadirat Tuhan. Untuk mencari katalah hadirat Tuhan yang sama untuk kita menjadi berkat bagi bangsa ini. Gitu. Dan itu yang dibutuhkan bangsa ini justru bukan katalah saling klaim dan sebagainya. Tapi saya mempercayai bahwa wisdom, hikmat Allah, urapan Tuhan itu hanya bisa turun apabila kita merendahkan diri. Ya, kalau kita katalah, ya ini personal ya, sekolah Alkitab dan sebagainya itu penting, gitu ya. Tetapi pengetahuan kita tentang tentang firman Tuhan sekalipun, kalau itu hanya sekedar pengetahuan, itu tidak menjamin bahwa kita ini ada urapan Tuhan. Gitu ya. Urapan Tuhan itu hanya turun apabila kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian, marilah gitu ya, momen yang bagus ini ya, sekaligus memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang nilai-nilainya itu berhimpitan, gak usah nilainya. Kita bertuhan, kemudian kita mengasihi sesama. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita bangun gereja Tuhan, tubuh Kristus untuk bersama-sama menjadi berkat bagi bangsa ini. Mungkin itu. Luar biasa. Oke, ke Mbak Dini sekarang. Sebelum kita closing statement, Mbak Dini, tadi tentang legacy saya juga singgung ke Mbak Dini. Menurut Mbak Dini dengan generasi yang ada sekarang, di masa pandemi semua online, anak-anak kecil, remaja, semua tanpa tembok mereka bisa mengakses setiap informasi. Nah, menurut Mbak Dini, apa saran Mbak Dini untuk generasi muda sekarang? Karena Mbak Dini banyak juga bergerak di anak-anak. Bagaimana melihatnya generasi ini harus harus tangguh, kita Indonesia tangguh gitu. Tapi bagaimana menjaga generasi ini supaya tetap dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila, mewarisi dari generasi-generasi yang sebelumnya. Seperti tadi saya sudah sebutin bahwa tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini itu tidak mudah ya, karena mereka harus kembali kuat dalam akar-akar kearifan nasional dengan nilai-nilai Pancasila, dengan norma-norma keluarga dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu bersamaan mereka juga harus berhadapan dengan derasnya arus teknologi, derasnya arus informasi gitu ya. Jadi bagaimana mereka bisa tangguh? Mereka perlu dibantu. Ya, mereka perlu dibantu untuk menjadi pribadi yang kokoh ya, seperti itu ya. Ibarat kapal harus berlayar di tengah samudra, kita nggak bisa hindari ombak gitu ya. Tetapi bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya untuk tidak diterjang dengan itu. Nah, untuk anak-anak muda, yang pertama kalau kita menjadi golongan yang lebih tua dari mereka ya, sebenarnya kembali lagi kepada nilai-nilai Tuturi Handayani itu mesti dihidupkan kembali ya, seperti Prof. Ignas tadi sampaikan. Kita ini krisis sekali kepemimpinan. Ya, coba dibayangkan gitu ya,
pemimpin, kepala daerah, pemimpin institusi, lembaga negara tertentu gitu ya, terjaring misalnya OTT misalnya ya. Coba bayangkan gitu ya, apa sih sebenarnya yang kita sedang ajarkan kepada generasi muda? Ini ada pejabat publik mempertontonkan teladan yang sangat buruk, tetapi tidak pada tempatnya. Itu satu contoh ya. Jadi memang kita pertama harus memberi teladan. Apakah itu hanya pejabat? Tidak, kepada semua orang. Tahukah Bung Bobi, mengapa Indonesia adalah negara yang sangat susah sekali di dalam taat tertib lalu lintas? Kalau saya punya jawaban versi sendiri. Anak-anak kita diajari setiap hari di dalam pelanggaran lalu lintas. Mereka diantar sekolah tidak memakai helm. Mereka diantar sekolah melawan arus. Jadi mau bagaimana? Mau itu contoh yang kita berikan, itu yang kita wariskan. Jadi kalau kita menuntut anak-anak muda sekarang taat tertib lalu lintas, secara hukum ada aturannya. Lampu merah berhenti. Tapi pada prakteknya, belum merah kali, jalan terus. Jadi ada kerusakan sensori ya, saya pikir ya. Jadi dari mana itu? Dari keteladanan. Kemudian satu lagi, misalnya contoh di dalam dunia pendidikan ya. Dari kecil sekolahnya eksklusif. Ini kelemahan ya, ini jujur, ini kelemahan dalam sistem pendidikan kita. Kurikulumnya eksklusif. Ya kita lihat ya, setiap agama punya sekolah di Indonesia. Bayangkan untuk anak-anak kita yang dari kecil mulai memasuki usia sekolah, itu kan masa bersosialisasi. Ya, rasa kebangsaan, rasa nasionalisme itu kan dibentuk pada masa-masa itu. Ya, kan dari anak-anak kecil tuh, dari PAUD, ini matahari, ini laut, ini gunung, ini sawah, ini Tuhanku, ini alamku, ini sesamaku. Identifikasi itu kan sedang dalam proses belajar. Tetapi kemudian kita menyediakan sarana pendidikan yang terbatas. Bayangkan ketika mereka tumbuh 20 tahun kemudian, kita itu sebenarnya sedang melahirkan generasi yang terkotak-kotak. Apa nggak kasihan? Jadi apakah kita akan mempersalahkan mereka? Tidak, itu yang kita tabur di masa sekarang. Jadi kembali lagi tadi, yuk kita nggak ribut dengan fondasi kita yang namanya Pancasila, kemudian iman kita, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi seperti tadi Profesor Ikhlas sampaikan, mari kita merefleksi apa sih yang harus diedit gitu, apa sih yang harus diperbaiki sehingga kapal besar bernama Indonesia ini bisa terus melaju menghadapi badai tantangan. Karena tantangan ke depan itu nggak main-main gitu ya. Apa jadinya kita kalau kita nggak mempersiapkan anak muda gitu. Anak muda kita kreatif dengan banyak seperti itu, tapi kalau kita tidak fasilitasi, kembali lagi sih menurut saya sih itu keteladanan, sama kita fasilitasi mereka untuk ketika mereka bereksplorasi, diberikan teladan yang baik, dituntun kepada yang baik, mereka akan menjadi aset yang luar biasa untuk negara kita. Mereka akan menjadi duta-dutanya Indonesia dalam berbagai bidang. Ya, kita tentu berharap terus berdoa supaya generasi muda Indonesia terus tangguh di dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya juga anak-anak muda Kristiani, Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam puncak dari diskusi kita siang hari ini. Kami minta closing statement dari para narasumber. Giliran pertama Pak pengacara kita, Pak Fredrik J. Pinakunari, untuk menyampaikan closing statement. 2 menit Pak, untuk menyampaikan apa yang menjadi simpulan Bapak untuk kesaktian Pancasila dan bagaimana kontribusi umat dan juga dari perspektif hukum yang tadi Bapak sudah sampaikan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bang Bobi. Sebagai closing statement, menurut saya Pancasila sebagai fondasi bangsa dan negara Republik Indonesia itu tidak bisa dan tidak boleh digantikan agar bangsa kita bisa tetap berdiri. Merubah Pancasila, mengganti Pancasila sama saja dengan merombak negara ini.
peranan kita sebagai anak bangsa adalah berperan aktif untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, keadilan sosial, itu kita punya porsi masing-masing yang bisa kita kontribusikan supaya nilai-nilai ini tereksekusi dengan baik dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai umat Kristiani, kita punya tanggung jawab untuk sama-sama memelihara, merawat bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang kita imani. Dengan memiliki pergaulan yang erat dengan Tuhan Yesus, kita imani, kita percaya bahwa kita orang Kristen akan berkontribusi besar untuk mempertahankan Pancasila, untuk membuat bangsa dan negara Indonesia menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berkeadilan, dan lebih sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Demikian. Terima kasih. Kita tepuk tangan. Iya. Ya, closing statement kedua, Ibu Mbak Dini. Silakan Mbak Dini. Ya, bagi saya Pancasila yang menjadi dasar negara ketika Indonesia berdiri itu sudah final dan tidak bisa dibantah lagi. Kenapa? Karena Pancasila adalah kristalisasi dari budaya, moralitas, dan ciri khas Indonesia. Kemudian bagaimana kita bisa menjaganya itu adalah ya kembali lagi kita menghayati. Kita menghayati, kita mengimplementasikan dalam hal yang sangat sederhana sesuai dengan profesi dan area kerja kita. Dan yang tidak kalah penting adalah kita memfasilitasi, kita memberikan teladan kepada generasi muda. Karena masa depan Indonesia itu tidak hanya sepenting Pancasila, tetapi mempersiapkan anak-anak generasi muda kita ini untuk menjadi generasi yang unggul, yang memahami apa fondasi dari negara ini untuk mencapai tujuannya, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebagai seorang Kristen, menjaga, mengamalkan Pancasila itu identik dengan kita menghayati, menghidupi iman Kristiani. Karena pada prinsipnya itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, sebaik kita melakukan apa untuk sesama. Sebagai warga negara, seorang Kristiani itu juga sebagai pemegang mandat. Ada mandat budaya, ada mandat kemanusiaan yang kita harus wujudkan. Sama seiring dengan tujuan Indonesia ini adalah menciptakan keadilan, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mandat yang Kristus berikan kepada kita adalah juga untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Siapa sesama kita? Termasuk sesama kita, yaitu bangsa Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Dini. Ya, silakan Pak Prof. Ignas. Ya, terima kasih. Closing statement-nya. Seperti yang mungkin sudah kita panjang lebar. Ya, bagi saya Pancasila sudah saya sampaikan tadi itu aset terbaik yang dipunyai bangsa ini. Temuan yang tidak ternilai harganya, katakanlah begitu ya. Sehingga ya ini yang jelas harus kita sendiri harus menghargai ini. Bahkan tidak ditemukan oleh bangsa-bangsa lain. Sebagai aset yang tidak terukur nilainya gitulah kira-kira. Dan makanya itu yang harus kita pahami, kita sadari, dan kemudian kita hargai juga sebagai sebuah nilai yang kita tetapkan sebagai dasar fondasi dari bangsa ini. Ya, kemudian bagaimana sekarang kita memaknai itu. Ya, tadi generasi akan terus berganti. Bagaimana kita menjamin bahwa nilai-nilai ini tetap gitu ya. Kalau bukti bahwa sesuatu berharga itu kan nilainya tetap. Bahkan mungkin nggak ya kalau gitu ya. Misalnya emas ya. Emas itu kenapa mahal harganya? Karena
nilainya tetap gitu ya, maksudnya dia tidak berubah, tidak lekang oleh misalnya gerusan oleh apapun gitu ya. Nah, apalagi itu lebih daripada sekedar itu. Jadi ini yang kita yakini sebagai nilai yang sangat berharga, fundamental dan dasar dari negara ini. Ya bagaimana kita sekarang mengestafetkan nilai-nilai itu dari generasi ke generasi supaya negara ini tetap ada. Kalau itu tidak berhasil kita menjaga, memelihara, kemudian mengestafetkan nilai-nilai itu, ya mungkin bangsa ini akan terancam kan gitu. Jadi setuju bahwa sebagai fondasi ya mestinya tidak bisa diganggu gugat lagi. Soalnya kalau tidak ya mungkin akan mengalami degradasi dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dikatakanlah disejajarkan dengan iman Kristen, tadi saya sudah sampaikan ini berimpitan gitu ya. Pancasila mengandung nilai yang sangat fundamental. Kita berketuhanan, kita menetapkan diri sebagai bangsa yang berketuhanan, tetapi kita juga bangsa yang berperi kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial dan sebagainya itu adalah bagaimana kita berhubungan dengan sesama warga bangsa ini, ya, sama di mata hukum, sama untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Dan itu persis sama dengan ajaran kekristenan. Kita mengasihi Allah dengan segenap hati, tetapi kita juga mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi ini adalah momen yang bagus sekali, Bung Bobi, bagaimana kita memaknai kesaktian Pancasila sebagai ekspresi dari iman kita sebagai orang percaya. Kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati, tetapi kita juga ekspresikan itu untuk mengasihi sesama dengan nilai-nilai yang universal tadi. Itu ada, katakanlah kita yakini dalam Alkitab misalnya, tetapi itu juga dicerminkan di dalam Pancasila. Sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Jadi itu bagaimana kita sekarang memaknai dalam konteks kekinian. Mungkin bahasa-bahasa yang katakanlah dalam generasi sekarang itu bagaimana? Artinya kita tidak lekang, tapi bagaimana nilai itu tetap, tetapi kita bisa terjemahkan di dalam era yang sekarang, ya, supaya lebih mungkin bisa dipahami dan menjadi katakanlah jaminan bahwa nilai itu terus berestafet tanpa berkurang. Begitu. Barangkali itu, Bung Bobi. Iya. Terima kasih, tepuk tangan. Bung Bobi, 1 menit. Ya, Ini penting silakan. sekali. Terkait keadilan sosial, saya mau pakai quote. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti ombak dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Sebab di mana ada keadilan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat keadilan ialah kebenaran dan kesejahteraan. Quote-nya dari Amos dan dari Yesaya. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikianlah diskusi yang kami lakukan di dalam channel Ruang Kosong ini. Kami berharap bahwa diskusi ini bisa memperkaya, juga membuat wawasan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, umat Kristiani, bisa terus berkontribusi untuk kemajuan pembangunan bangsa. Ada beberapa catatan yang kami catat, yaitu bahwa Pancasila tidak boleh diganti, gitu ya. Pancasila harus tetap menjadi dasar negara, ya betul ya Pak. Pancasila menjadi segala sumber hukum yang ada di bangsa ini. Itu seperti fondasi. Kalau kita ingin mengganti fondasi, maka semua rumah, semua bangunan harus dihancurkan. Kita tidak ingin bangsa ini mengalami kehancuran karena fondasinya diganggu atau diganti. Nah, kemudian hal lain lagi bahwa bagaimana teladan itu sangat-sangat penting. Jadi bagaimana pemimpin, baik itu di level keluarga, formal, pemerintah, kita harus terus menjadi teladan dalam memberikan solusi-solusi penting. Dan yang menjadi kata kunci terakhir yang saya ingin sampaikan,
orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, apakah itu pemimpin, apakah itu umat Kristiani, dimanapun Anda berada, ketika kita menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dekat dengan Kristus, kita punya iman percaya kepada Kristus, maka tidak sulit bagi Anda semua dan bagi kita semua, bagi saya juga, untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Jadi semakin dekat kita dengan Kristus, semakin mudah juga kita melakukan nilai-nilai atau mengimplementasikan Pancasila itu di dalam hidup sehari-hari kita. Demikianlah diskusi kami pada siang hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam diskusi ini, ada kami menyinggung seseorang atau menyinggung lembaga atau apa, kami mohon maaf. Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian, atensi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kami dari Ruang Kosong akan terus berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang hal-hal yang kita bisa maknai secara bersama di dalam bangsa ini, menjadi kontribusi, sumbangan, partisipasi dari anak-anak Tuhan dari berbagai latar belakang profesi, pekerjaan, pendidikan. Kita berharap kita semua bisa menjadi berkat untuk bangsa ini. Kita mengisi ruang-ruang kosong yang masih ada di tengah-tengah bangsa ini, dan kita berharap bahwa semua kita menjadi batu-batu hidup yang tersusun rapi, semuanya untuk pembangunan tubuh Kristus, pembangunan kerajaan Allah di negeri ini. Sampai kita melihat bahwa setiap nilai-nilai Pancasila itu boleh terimplementasikan dengan baik, dan negara ini menjadi negara yang maju, adil, dan makmur sejahtera. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih juga kepada narasumber Pak Fredrik J. Pinakunari, Mbak Dini, dan Pak Prof. Ignatius Sutapa yang sudah berkenan hadir dan memberikan gagasan-gagasan, ide-ide, dan juga respon yang luar biasa tentunya. Saya berharap kita bisa berpikir, memahami, menghayati nilai-nilai Pancasila ini secara lebih baik lagi ke depan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.